wa laisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Ini sebaliknya. Tidak boleh ada syariat. Nah, tidak boleh ada syariat. Syariat itu apa sih? Salat, puasa, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini syariat namanya. Nah, itu tidak boleh ada. Ya, artinya haram. Ghairul ladzi fi syar'ina madhkur, kecuali syariat itu telah ditetapkan oleh oleh sang pembikin syariat, Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apa yang tidak pernah ditetapkan dalam syariat wajib kita katakan haram dan wajib kita jauhi, walaupun baik menurut kita. Ya, asal melewati tanggal 17 Januari, si fulan ini selalu sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena 17 Januari itu hari kelahiran dia. Coba yang enggak tahu kaidah ini tentu akan mengatakan bagus tuh. Bagus tuh. Ingat nikmat Allah. 17 Januari ini hari kelahiran saya, maka pantas saya sholat 2 rakaat. Gitu. Tapi yang faham kaidah ini tentu dia akan mengatakan sholat 2 rakaat tadi boleh apa tidak boleh? Tidak boleh apa boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena seluruh bentuk syariat itu haram. Salat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram. Sebelum ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Sebelum ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Mana ada? Rasul dan para sahabat salat 2 rakaat di hari kelahiran mereka masing-masing. Ya, secara akal, secara nurani, secara logika mungkin benar, secara kaidah dalil haram. Ya. Sebab kalau boleh seperti itu rusak Islam ini. Salat yang sekarang tidak ada, nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang muncul tata cara salat baru. Ya. Kenapa sholat? Karena saya baru saja dilantik jadi gubernur, saya baru saja dilantik jadi menteri, maka saya sholat 2 rakaat. Ya, bolehkah? Tentu haram. Ya, dan akan rusak agama ini sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Berapa banyak ibadah-ibadah sekarang di negeri kita ini, di Jakarta ini, yang Nabi nggak kenal. Dari mulai maulid Nabi, dari mulai yasinan malam Jumat, membaca usolli sebelum sholat, nawaitul wudu'a, nawaitu soma godin, sholawat nariyah, 7 bulanan. Ini ibadah jelas. Tapi Rasul dan para sahabat nggak kenal itu. Rasul dan para sahabat nggak kenal apa itu 7 bulanan. Apa itu selamatan kematian, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Rasul dan para sahabat nggak kenal. Iya. Bagaimana ada sebuah kebaikan Islam kok Rasul dan para sahabat tidak kenal? Aneh sekali. Maka muncul kaidah yang dengan kaidah ini kita harus faham bahwa amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ibadah yang tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat, pasti ibadah itu batil, tertolak, dosa, terancam neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Seluruh ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Berarti terancam neraka. Melakukan maulid Nabi, tahlilan, 7 bulanan karena tidak memuliakan Nabi, tidak menghormati Nabi, menyaingi Nabi. Istilah kita ngelunjak kepada Nabi, kan begitu. Masuk Nabi nggak tahu kok kita tahu. Nabi nggak mengamalkan, kita mengamalkan. Ini dia. Ya. Ghairul ladzi fi syar'ina madhur. Harus ada syariat yang mencontohkannya, yang memerintahkannya.
gitu ya. Maka muncul kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya sebuah perbuatan ibadah itu baik, tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Ini kaidah azimah, kaidah yang sangat besar yang ditulis oleh para imam dalam kitab-kitab kaidah mereka. Pokoknya apapun yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, haram kita mengatakan bahwa itu baik. Pasti buruk, pasti batil. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Ini sindiran Allah dalam surat Asy-Syura. Apakah mereka punya syarikat-syarikat yang ikut-ikutan membikin syariat dalam agama ini? Ini sindiran Allah kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam ibadah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Oh, berarti mereka punya sekutu-sekutu yang berani membikin syariat. Tentu tertolak. Maka tidak boleh ada syariat kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada peribadatan kecuali yang pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an.